Yo Mike, ketemu lagi sama gue Kelas Avens, YouTuber gokil. Oke Mike, di sini lo bisa lihat Mike saldo gue Mike. Oke, ntar gue tampilin di sini. Ya, gue di sini nge-hold Shiba Inu, di mana gue pernah bikin video gue yang kemarin itu tentang akan rencana nge-hold 3 tahun Shiba Inu, bahkan gue pengen lebih lagi ya Mike ya. Gue nggak nyangka kalau seandainya Shiba Inu nih bisa sampai segini di harga 0,2 berapa gitu ya. Waktu itu gue nge-hold, gue sebenarnya ada Ethereum sama Bitcoin, cuman gue jual. Nggak tau kenapa gue ke Shiba Inu, pas banget momennya tuh gede banget gitu. Sampai duit gue sekarang ada 30 jutaan ya Mak ya. Padahal sebenarnya duit 30 jutaan itu sebenarnya duit dimana duit laundry gue ibarat kata duit mati ya Mak ya. Yang benar-benar nggak gue pakai, ya udahlah gue alokasiin dana ke sana gitu. Oke, sorry Mak ya, ada suara motor suara mobil lewat. Ini sekedar sharing-sharing aja. Karena kebetulan gue stay di laundry gue terus di toko gue. Nginep terus di sini Mike, jadi gue bikin YouTube gitu kan. Oke, ngebahas soal cryptocurrency. Ini gue benar-benar gokil banget Mike, karena gue nggak percaya kalau gue udah 30 juta. Bukannya sombong Mike. Awalnya gue pertama kali tuh main saham, gue beli saham-saham kayak Bank BCA, saham-saham blue chip. Abis itu gue ngeliat pergerakan grafiknya, gue pelajarin sebenarnya tentang yang namanya cryptocurrency. Gue udah agak ngerti, sorry Mike ya, malumin aja. Gue udah agak ngerti, suara motor tadi, sorry. Gue udah agak ngerti tentang cryptocurrency. Di sini mungkin gue akan ngasih ngeliat ke lo sekalian gue ngobrol banyak lebar ya Mike ya. Di sini lah ya, nanti gue tampilin tentang persentase cryptocurrency apapun yang ada di sini secara all time. Di sini gue mau cerita dulu tentang gokilnya cryptocurrency ya Mike ya. Jujur gue kalau tipikal gue tuh ibarat kata gue nahan saham itu udah lama Mike. Gue udah lama menahan saham. Dan gue ngeliat grafik all time-nya itu Bank BCA itu dia 5 tahun baru 2 kali lipat gitu ya. Jadi butuh waktu 5 tahun untuk misalnya kita punya duit 10 juta jadi 20 juta gitu. Itu butuh waktu 5 tahun karena gue ngeliat grafiknya, presentasinya gitu kan. Tetapi pas gue ngeliat cryptocurrency itu dalam waktu gak nyampe 5 tahun, bahkan beberapa bulan, bahkan bisa seharian dari pagi sampai malam itu bisa sampai turunnya 20%, naiknya 30% atau bahkan belasan persen itu bisa Mike. Dan gue ngeliat secara all time, yang lo bisa ngeliat grafiknya di sini mungkin ya, ntar gue pasang kalau gue ingat banyak mungkin gue bikin grafik-grafiknya, lo bisa ngeliat dari tampilan di sini semua, dimana grafiknya itu presentasinya tuh ada yang ribuan, ada yang ratusan ribu. Lo bayangin ratusan ribu secara all time Mike. Jadi logikanya kalau saya kita main namanya investasi di cryptocurrency emang berbahaya banget, high risk, high return. High risk, high return parah ya Mak ya. Tapi kalau seandainya kita nggak jadi traders, dimana kita invest aja, kita diemin aja itu koin, itu tuh naiknya bisa sampai panjang banget. Dan gue emang ada rencana buat nge-hold terus. Yang koin yang gue hold, jujur, sebenarnya koin tuh banyak yang bagus-bagus ya Mak ya. Nah, koin yang gue hold jujur pertama itu gue Shiba Inu, XEC, ICASH ya. Abis itu Bitcoin sama Ethereum. Gue ngehold 4 aja. Tetapi di luar sana masih banyak, sorry ya suara motor ya. Tetapi di luar sana masih banyak cryptocurrency, mata uang digital lain yang bagus banget ya Mas ya. Banyak banget yang masih bagus banget grafiknya. Dan gue pribadi ya Mas ya, gue gak nyaranin banget kalau seandainya kita main cryptocurrency atau mata uang digital itu dalam waktu jangka pendek. Karena kalau seandainya lu main jangka pendek, banyak ya Mak ya di luar negeri sana. Gue punya cerita di mana di luar negeri itu ada orang yang main cryptocurrency, dia investor juga. Sampai dia itu loncat ke apartemen, bunuh diri karena duitnya itu angus dalam waktu beberapa hari aja, minus terus sampai ada yang puluhan ribu dolar. Karena dia investasi sekali banyak. Dan dia cuma ngelihat itu dia sebagai traders. For example nih, misalnya nih, gue kasih contoh yang gue alamin pribadi, semoga jadi masukan buat lo ya Mike ya. Waktu itu gue pernah beli XEC di harga 0,00256 USDT ya, per USDT. Oke. Habis itu tiba-tiba harga XEC itu 0,0032 ya kan, dimana duit gue yang tadinya awalnya itu jadi 8 jutaan tiba-tiba jadi 6,3. Itu gue udah pasrah banget, niat gue pengen gue jual karena gue tipikalnya tuh adalah tahan Mike. Karena kalau seandainya kita jual tuh aduh bego banget gitu loh. Orang-orang yang investor yang cryptocurrency yang baru pasti udah aduh anjir duit gue udah angus nih, udah meluap 3 juta.
Ada lagi mungkin yang lebih parah, meluap sampai puluhan juta gitu kan. Karena dia nggak ngerti mainnya, Mike. Gue kasih tahu sama lo. Buat lo yang mau jadi investor di dunia cryptocurrency, oke? Gue kasih tahu sarannya sama lo. Oke, gue agak sedikit ke tengah dulu. Gue kasih tahu sama lo. Misalnya gini, Mike. Lo lagi kebakar nih. Duit lo lagi kebakar minus 20%. Atau enggak minus berapa yang dari modal lo misalnya lo modal 50 juta nih kan, karena duit lo banyak gitu. Tiba-tiba lo ngeliat grafiknya kan, dia kan per detik bergerak terus, Mike. Beda sama saham. Kalau saham itu dia opennya itu Senin sampai Jumat, ya kan, ada waktu-waktunya dari jam 9 sampai jam 3, 3:30 sore gitu. Habis itu tutup. Kalau cryptocurrency ini nih 24 jam nonstop gitu. Per detik tuh bisa berubah gitu kan. Perbedaannya gitu. Oke, di sini kita nggak ngomongin cara ngedapetin cryptocurrency-nya dulu, gue fokus ke investasinya dulu ya, Mike ya. Oke. Di sini kita bukan miners, gue sebagai investor aja, dan gue masih kecil-kecilan, dan gue nggak ada apa-apanya sama miners yang udah profesional ya, Mike ya. Atau nggak yang jago ngeklaim voucher lah ya. Oke, gue jelasin dulu, Mike. Ini sependapat gue aja, Mike. Sorry, gue agak sedikit lupa karena ini asal ngomong-ngomong aja ya. Oke, back to topic. Jadi kayak gini, Mike, misalnya for example, gue misalnya lu ya ngeliat gue yang tadinya jadi 8 jutaan jadi 6,3 kalau nggak salah ya. Duit gue angus gitu kan. Tapi kan jumlah koin XEC gue kan tetap segitu. Contohnya nih for example, jumlah koin XEC gue 1,8 juta koin e-cash gue. Tapi harganya turun. Ibarat kata kalau seandainya gue punya showroom mobil gitu kan, gue jual mobil nih, tapi mobilnya nggak pernah laku-laku nih. Misalnya anggap aja mobil Toyota yang udah keluaran tahun 90-an nih gue jual. Dari beberapa dealer gue, mobil ini doang yang nggak laku-laku. Tapi kan kalau seandainya nggak laku-laku, logikanya nggak mungkin dong, Mike, kalau seandainya gue bakar atau gue buang gitu loh. Jadi kalau seandainya lu minus 20%, ya udah lu jangan lu jual, lu hold, lu diemin aja, anggap aja. Makanya kalau buat cryptocurrency, saran gue, kalau lu mau invest, duit yang bener-bener duit mati lu, Mike. Jangan duit yang bener-bener duit semuanya duit lu, duit gajian lu, duit bisnis lu semuanya lu taruh di situ. Enggak. Duit yang bener-bener mati, yang bener-bener nggak bakal lu pakai lagi gitu, Mike ya. Gitu loh. Kalau gue prinsipnya gitu. Jadi kita nggak terlalu rugi banget gitu loh. For example, misalnya dia turun nih. Turun ke 20% nih. Koinnya anggap aja yang enak ya, biar kita lebih familiar, anggap aja Bitcoin. Misalnya harga Bitcoin, jangan yang sekarang ya. Misalnya contoh aja nih, harga Bitcoin misalnya sekarang, contohnya for example ya. Misalnya harga Bitcoin 800 juta. Lu beli nih, lu beli 0,0001 ya, Mike ya. 8 juta nih misalnya lu. Dapat lah tuh ya sekitar seperti itu contohnya gitu. Dapat 0,001 satu sih ya. Abis itu kan tiba-tiba harga Bitcoin jadi 600 juta nih. 600 juta dalam waktu misalnya seminggu ini turun gitu kan. Logikanya kalau seandainya lu jual, lu minus 2 juta. Tapi kalau seandainya nggak lu jual-jual, ya jumlah satoshi Bitcoin lu tetap segitu kan. Harganya aja yang turun kan, gitu kan logikanya. Saran gua, kalau seandainya emang lu punya duit lagi, lu tambah. Karena suatu saat Bitcoin pasti bakal naik. Kalau seandainya kita ngeliat all time-nya, harga cryptocurrency all time-nya rata-rata, mau shitcoin kek, mau koin yang bagus kek, dia itu selalu naik, Mike. Oke? Orang banyak yang bilang Shiba Inu tuh shitcoin, tapi nyatanya ya gak. Duit gue aja gak nyangka loh, padahal tuh duit mati gue yang sekarang udah 30 juta, Mike. Di sini gue ngasihin tahu sama lo, sebenarnya banyak banget. Oh ya, gue mau cerita-cerita juga. Mungkin ada yang nanya, sorry ya suara motor ya. Mungkin di antara lu ada yang nanya, Bang, cryptocurrency apa sih? Mata uang digital tuh apa sih? Jadi gue ngejelasin juga dari awal, Mike. Jadi sebenarnya cryptocurrency adalah mata uang digital di mana kita tidak tahu perdagangannya di mana. Abis itu untuk mendapatkan cryptocurrency itu pertama kita harus punya wallet address dulu dong, jelas dong. Wallet address itu digunakan untuk transfer antar orang. Misalnya gue di Indonesia, abis itu temen gue di Afrika gitu, Afrika Selatan. Jadi misalnya gue mau transfer uang digital gue nggak perlu lagi lewat bank. Jadi nggak usah ada perantara bank lagi, nggak usah ada pengeluaran apa-apa lagi, dan nyampe ke Afrika Selatan tuh cepet banget gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya cryptocurrency itu banyak banget cara yang kita dapetin, Mike. Gue kasih contoh.
caranya yaitu pertama miners. Jadi miners ya Mike ya. Jadi lo bisa nambang Bitcoin pakai VGA. Habis itu lo bisa juga pakai yang namanya ASIC miner, macam-macam mining rig lah ya. Habis itu yang kedua, mungkin lo bisa claim voucher, lo nonton iklan, lo cari aja lah anak-anak crypto hunter ya kan, pemburu kripto, dimana dia nyari sedikit demi sedikit biar dapat ngeklaim voucher, Telegram, habis itu aplikasi-aplikasi yang lain. Habis itu ada juga namanya airdrop, di mana orang nge-giveaway lah ya berkata ya, kasih ke lo gitu. Kayak misalnya ada perkumpulan chat di mana habis itu di airdrop cryptocurrency-nya, mata uang digitalnya. Habis itu cara yang lain adalah investasi gitu loh. Jadi ada banyak banget buat dapetin cryptocurrency mata uang digital gitu loh. Dan ini tidak diatur oleh negara, benar-benar kita tuh terbuka banget gitu loh. Benar-benar wah ini dunianya udah kayak gini Mike sekarang Mike. Ini sekedar sharing aja. Dan sebenarnya cryptocurrency itu ada banyak Mike. Mungkin orang-orang yang lebih familiar tuh Bitcoin. Sebenarnya banyak banget yang namanya cryptocurrency. For example contohnya kayak Ethereum Classic. Abis itu ada ALT, ada Dogecoin atau Dogecoin ya. Kalau gue bilang ada Shiba Inu yang tadi kita ngebahas itu. Abis itu ada Litecoin. Abis itu banyak banget. Ada yang namanya Binance. Ada yang namanya banyak banget. Ada namanya token-token yang kayak lain-lain lah Mike ya. Pokoknya tuh banyak banget sampai ada ribuan. Oke, di CoinGecko namanya tuh banyak banget Mike, yang jumlah harganya tuh ada juga namanya Warped Bitcoin, dan Bitcoin juga punya anak-anaknya lagi nih. Ada Bitcoin Cash, habis itu ada Bitcoin Diamond, habis itu ada Bitcoin Gold, dan banyak-banyak lagi. Dan banyak lagi ya Mike ya, ada juga YFI, Yearn Finance. Itu aja Mike yang bisa gue kasih tahu. Jadi ini sebenarnya gue nge-share ini semoga menjadi informasi ke lo. Kalau misalnya kita mau jadi investor di cryptocurrency, kita harus lihat all time-nya Mike. Investor yang sukses kayak Warren Buffett, pasti dia pelajarin apa yang baik, yang dan benar. Kebanyakan orang itu tujuannya nggak sabar untuk menjadi orang kaya. Orang itu kenapa banyak yang nggak bisa jadi orang konglomerat? Karena konsepnya adalah mereka ingin cepat kaya. Sedangkan prinsip Warren Buffett yang gue pelajarin tuh, dia tuh simple aja, dasarnya dia invest, dimana dia beli saham yang emang bagus banget, abis itu dia beli di harga saat hancur, dijual pada saat orang pada beli. Itu Mike, prinsip dasar Warren Buffett. Itu yang gue pakai terus sih sampai sekarang. Oke Mike, ini tentang cryptocurrency. Gue nge-share aja, semoga bermanfaat buat lo. Thank you so much udah nonton video gue, and bye.